Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita berhadapan dengan dua peristiwa besar dunia, peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Peristiwa tersebut adalah penunaian rukun Islam kelima, naik haji ke Baitullah. Dan yang kedua, melaksanakan kurban pada hari Aidil Adha. Kedua ini merupakan titipan dan peninggalan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai ayah dan putra yang Allah kisahkan perjalanan hidupnya dalam Al-Quranul Karim. Kita coba melihat sejarah kurban. Cenderung umat Islam ketika berbicara sejarah kurban, pemikiran, hayalan dan ingatan tertuju kepada sosok Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak yang menjadi tumpuan terkait dengan ibadah kurban. Sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum itu, jauh sebelum Ibrahim mengorbankan putranya Ismail alaihissalam, perintah korban itu sudah duluan ada pada dua keturunan anak Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi pertama. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu, naba abnai Adam bil haqq, akan kisah dua anak Adam dengan penuh kebenaran. Jadi Allah memerintahkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menceritakan kisah pengorbanan yang disampaikan oleh dua putra Adam, yakni Qabil dan Habil, dengan kebenaran, dengan sebenarnya, tanpa ada modifikasi. Oleh karenanya sesungguhnya yang menjadi perintah korban pertama itu adalah perintah korban kepada Qabil dan Habil terkait dengan rebutan saudara kandung mereka yang oleh Nabiullah Adam dikawinkan secara berselang. Yang lahir bersama Qabil perempuan dikawinkan dengan yang lahir bersama Habil. Jadi ditukar. Dan begitulah cara Nabiullah Adam alaihissalam untuk mengawinkan putra-putrinya, karena beliau melahirkan anak sekali lahir berpasangan, satu laki satu perempuan. Dalam kisah Al-Quran dan tafsir,
Qabil merasa perempuan yang lahir bersamanya itu lebih indah berbanding yang lahir dengan Habil. Sementara Habil memang sosok penurut, sosok santun, sosok patuh kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia turut saja apa yang diatur oleh orang tuanya. Nah, ketika Qabil ngotot harus menikah dengan pasangan yang lahir bersamanya, Adam menjadi susah, menjadi PR kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Allah memberikan isyarat agar Adam meminta kedua putranya untuk saling menyembahkan, mempersembahkan kurban. Masing-masing dari hasil usahanya. Habil sebagai pengembala diperintahkan untuk berkorban seekor domba. Qabil sebagai seorang petani diperintahkan untuk mengorbankan hasil pertaniannya. Yang jadi menarik dalam kisah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, nampak ada seorang yang ikhlas dan seorang lagi kurang ikhlas. Disitulah awal permasalahan yang terjadi pengorbanan bukan kepada yang diperintahkan Allah, tapi terjadi pengorbanan terhadap nyawa saudara kandungnya sendiri. Ketika Habil mempersembahkan domba yang paling disayanginya. Tafsir menafsirkan domba itu sangat dijaga oleh Habil. Dimandikan tiap hari, kadang-kadang tidur dia dibawa tidur. Begitu sayangnya kepada domba tersebut. Itulah yang dikorbankan oleh Habil. Sementara Qabil mengorbankan sayur mayur yang sudah lembek-lembek, yang tidak segar lagi. Allah perintahkan meletakkan di atas satu bukit. Keduanya bergegas untuk meletakkan di sana karena ada harapan pertarungan calon istri cantik tadi. Ternyata ada semacam makhluk Allah seperti api yang merambah kurbannya Habil, hilang dibawa naik ke langit. Tapi kurbannya Qabil terkapar di sana. Tidak ada yang sentuh. Tatkala itulah Qabil marah dan berucap, qala la aqtulannak. Aku pasti akan membunuhmu, hai adikku Habil. Habil malah menjawab, aku tidak akan pernah membunuhmu, membalas bunuhmu, meskipun engkau membunuhku. Jadi rasa takwa, rasa muslihat, rasa sopan itu ada pada sosok Habil. Perasaan dan perangai kasar itu ada pada sosok Qabil. Karena tidak mau diatur oleh orang tuanya. Campur tangan Allah turun untuk mendamaikan, Qabil juga tidak terima. Yang akhirnya dia membunuh saudara kandungnya Habil. Mencari Habil di mana? Ketika Habil sedang mengembala dombanya. Dan tatkala itu sedang beristirahat, tertidur, Qabil datang keliling-keliling Habil yang tidur, bagaimana dia menghabisi, karena tidak ada ilmu pada waktu itu. Manusia masih sedikit. Tidak ada ilmu membunuh. Habil itu sedang tidur nyenyak, Qabil putar-putar, pusing-pusing, memikirkan bagaimana membunuh saudaranya itu agar darah baru cantik bisa dimilikinya. Akhirnya datang syaitan membisik kepada Qabil, tadi kamu di belakang waktu pergi ada batu besar, kenapa kamu tidak mengambilnya untuk melemparkan atas Habil? Baru pandai Qabil,
balik mengambil batu itu menghantam kepala Habil sehingga meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Qabil tambah bingung. Sudah meninggal dunia, nanti kalau ayahnya Adam tahu apa yang bakal terjadi. Qabil tambah bingung, bolak-balik, pusing 7 keliling, tidak tahu bagaimana menghilangkan jejak saudaranya. Lagi-lagi datang syaitan dalam bentuk burung gagak, mengorek-ngorek pasir dan membunuh satu kawannya, burung gagak yang lain. Lalu ditanam dalam pasir dan dikorek tadi. Baru terbayangkan Qabil, oh begini rupanya kalau kita menyembunyikan orang yang sudah mati. Baru dia tahu menggali pasir dan menanam, menguburkan saudaranya Habil. Kisah ini menarik dan masih panjang sekali hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ambil kesimpulan sementara bahwa nafsu birahi itu ketika dia bergojolak dengan sebenarnya, manusia bisa hilang akal sehatnya. Nafsu birahi itu ketika dia muncul pada masa-masa yang tidak mampu kita kontrol, manusia akan siap siaga untuk melakukan segalanya, hatta yang dihukum dengan neraka sekalipun. Ketika manusia ini tidak mampu mengontrol syahwat, maka halal haram itu sudah tidak lagi melekat. Ketika manusia ini tidak lagi takut kepada rambu-rambu yang dipasang oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak lagi ada halal haram dalam kehidupannya. Inilah contoh bukti yang telah dikisahkan Allah pada seorang putra Adam bernama Qabil. Sesungguhnya akal sehat berbicara, tidak ada seorang pun dalam keluarga yang rela membunuh anggota keluarganya sendiri, walau apapun penyebab dan alasan yang ada. Tapi ketika nafsu syahwat berbicara, syaitan mengkipas-kipas nafsu bicara kita, maka perkara haram itu seolah-olah menjadi halal kepada kita. Maka neraka yang menjadi hantu belau bagi kita seolah-olah menjadi tempat nyaman pada waktunya. Inilah yang perlu kita pertimbangkan, dan di sinilah perlu akal sehat yang mampu mengalahkan nafsu birahi, yang mampu mengalahkan bujuk rayu setan laknatillah. Dan ini tidak mungkin datang dari pihak luar, melainkan dari diri kita sendiri, dari tubuh badan kita sendiri, dari akal pikiran kita sendiri, dari hati kita sendiri. Tidak mampu diyakini orang. Qabil diyakini oleh ayahnya Nabiullah Adam alaihissalam, seorang nabi pertama lagi. Tapi Qabil gagal diselamatkan dari neraka oleh ayahnya. Tidak tanggung-tanggung ayahnya mengadu kepada Allah. Allah memberikan solusi. Ayahnya tidak didengar Qabil. Solusi Allah diabaikan oleh Qabil. Inilah perumpamaan yang cukup matang untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan, sehingga hidup ini terarah ke jalan yang benar dan tidak dilakoni oleh nafsu syahwat, tidak dilakoni oleh syaitan laknatillah, tetapi kita yang mengendalikan nafsu dan kita yang mengusir syaitan. Semoga saja kisah singkat menarik ini menjadi pegangan dalam kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.